Kalau aku kayak, hai semuanya, itu tuh biasa tuh ada yang jawab, dan dia tuh ngomongnya kayak bener-bener ngomong sendiri, terus Iya, kayak iya. susah buat aku nge-present dan lain-lain, karena nggak ada reaksi dari orang. Kesempatan yang mungkin nggak bakal datang 2 kali, dan aku seneng banget, dan pas runway-nya itu, aku deg-degan banget, karena aku udah lama banget nggak runway. Sebenernya aku tuh perfectionist untuk apapun. Karena kayak misalnya rambutnya Naura ada dicat juga. Kamu punya perawatan khusus nggak sih? Aku itu dicat sama teman aku sendiri. Berapa hari memang apa ya, udah ikutan latihan terus gue juga dari situ mulai kagum sama Naura, karena menurut gue dari minimnya musisi anak-anak, Naura tuh bisa ngebangkitin itu kayak apa ya, kalau menurut gue tuh setelah Sherina ada Naura gitu. Naura nih memetik dari anak-anak nih, dari musisi anak-anak. Dan itu gapnya cukup lama ya, dari Sherina ke Naura tuh lama banget gitu. Iya. Terus ya udah gue kagum tuh dari situ. Akhirnya stalking. Singkat cerita gue stalking. Gue bener merasa selama 2 tahun. 2 tahun, karena menurut gue ya Naura masih kecil, maksudnya ya kali gue pacarin anak Cie. Iya kan. Terus saya ya udah, gue makin pede, makin gue dewasa juga, gue kayak coba kali ya, makin pede gitu. Ya udah akhirnya gue deketin, gue chat, mulai gue reply story, kayak gue komen di Instagram. Oke, ini tata cara Devano PDKT ya. Oke, reply story and then Terus ya udah akhirnya semakin dekat pernah jalan bareng juga sama mamanya, sama teman-teman Naura juga, sama dancernya pada saat itu. Terus ya udah nonton, terus tahun 2019 which is dari 2017 gue mulai pede 2019 untuk deketin dia. Ya udah akhirnya udah dekat, gue udah ngerasa dekat, tapi gue nggak tahu Naura tuh udah ngerasa sedekat itu nggak ya sama gue, kira-kira mungkin dia juga nggak pekaan orangnya kan gitu. Terus akhirnya pada saat itu juga dia lagi ada konser dongeng ke-3 di Bandung. Yaudah gue bela-belain beli tiket. Yaudah gue beli tiket dong. Habis itu ya udah gue beli tiket, gue ke Bandung. Terus pas sampai sana tiba-tiba Naura nggak waro gue sama sekali, kayak cuman dicuekin. Kayak benar-benar dicuekin banget, dari gue nonton sampai pulang tuh benar-benar dicuekin banget. Terus singkat cerita, ya udah gue capek, gue ngerasa kayak ya udahlah, gue kayaknya udah nggak bisa nih, udah 2 tahun gue lama-lama stalking, terus Naura tetap kayak gitu, kayak oh my god, sesuatu ya udah begini deh, udah emang beginilah jalannya gitu mungkin. Terus akhirnya ya udah gue capek gitu, udah malas gitu, udah kayak udah pergi gitu kan. Akhirnya ya udah nggak ada Naura lagi tuh di hidup gue. Terus baik, oke. 4 bulan atau 5 bulan kemudian kita disatuin satu film. Film itu Doremi Enyu. Jadi kayak, loh kok Naura sih gitu, kayak kaget aja gitu. Gila, ini gue dulu tahun 2017 sebelah gue Naura, gue sebagai paskibrakanya dia, gue belum jadi apa-apa. Terus tiba-tiba sekarang main satu film bareng. Terus gue juga suka banget sama dia dari dulu gitu, dari kagum. Kayak gue suka. Terus ya udah akhirnya kita main film bareng. Itu masih kaku-kakuan tuh, karena memang kita ya yang tadi gue cerita di Bandung tuh memang cuek-cuekan banget, kayak gak ada yang saling interaktif waro-waroan gitu, kayak gimana apa kabar gitu, nggak sama sekali. Naura juga nggak bilang makasih gue udah beli tiket gitu. Oke, terus udah akhirnya di satu film sama-sama kaget karena sama-sama nggak tahu ini siapa sih main filmnya, tiba-tiba kita berdua main. Terus akhirnya dari situ berapa hari workshop, makin dekat. Terus pas di Jogja, singkat cerita pas di Jogja, akhirnya setelah syuting beberapa hari udah deket banget. Ya udah gue cerita, aku tuh sebenarnya suka sama kamu dari dulu, gue cerita gitu. Terus akhirnya gue pede untuk nembak. Wah, tanggal berapa masih inget gak? Sih, tapi nggak mau dirahasiain. Oh. Nah, jadi ternyata lucu banget ya, maksudnya ada kejadian Devano tuh dicuekin selama itu sama Naura. Itu tuh gimana sih sebetulnya kalau dari Naura? Emang kamu tuh juga ceritanya nih ya, jual mahal buat tes kegigihan seorang Devano ngedapetin hati Naura, apa dia aja yang ngerasa dicuekin padahal emang Naura nggak notice gitu? Jadi sebenarnya itu Devano tuh emang kenal sama aku dari tahun 2017. Cuman aku tuh nggak pernah ngobrol sama dia pas konser Dongeng 2 itu.
selama latihan tuh kayak cuman kenalan, terus kayak ya udah sampai selesai pun tuh ada after party-nya aja, dia tuh nggak ada di situ, dia pulang. Dan tiba-tiba kan aku nggak kepikiran dong kalau misalkan emang dia itu emang kagum dan lain-lain. Karena dari kayak orang pernah ketemu terus nggak pernah ngobrol, tiba-tiba dia suka komen, dia komen-komen, terus kayak aku kan nggak mikir apa-apa, karena aku itu kalau soal cowok tuh emang bukan tipe yang kayak oh my god gitu loh, kayak ya udahlah. Dan aku punya banyak banget temen cowok, jadi kayak nggak mikir macam-macam, sama sekali nggak mikir macam-macam. Aku kira emang cuma pengen berteman aja. Nah, aku kan ngerasa kalau ada temen tuh, kalau berteman tuh nggak ada keinginan atau nggak kayak ada sesuatu gitu kan, kayak ya gitu deh. Terus ya udah akhirnya aku anggap dia kayak teman, dan kita tuh udah sempet jalan bareng-bareng, dan aku nggak ngira apa-apa, aku sama sekali nggak ngira apa-apa. Terus dulu tuh zaman-zamannya dia promo film itu, banyak banget yang nge-tag aku, dia nyanyi-nyanyi lagu aku, terus dia juga follow private account aku, terus dia kayak suka tiba-tiba nanya-nanya gitu di question box, terus kayak suka nge-DM, tiba-tiba nge-tag video dia lagi nyanyi-nyanyi lagu aku di close friend-nya. Terus kan aku bingung. Dan aku mikir kayak, oh ya udah emang mungkin nonton atau apa, gara-gara dia juga sempat nge-screen record aku pas konser 2003 itu, dia post di close friend-nya dia, terus aku nggak mikir macam-macam, aku nggak mikir dia suka atau apa. Ya udah tiba-tiba dia nonton konser 2003, dia datang pas hari H, jadi kan pasti aku harus lebih fokus sama diri aku sendiri, terus aku juga nggak boleh main-main, jadi bener-bener nggak aku fokusin tuh ke dia, jadi aku nggak mikir macam-macam. Tiba-tiba pas Doremi and You itu, aku tuh udah ditawarin dari film aku pas tahun 2017, Naura dan King juara. Nah, itu tuh aku udah ditawarin nanti mau ada film musikal gini-gini, tapi masih planning. Ya udah, akhirnya aku udah sempet aku ditawarin. Terus aku udah mau, tiba-tiba aku nggak jadi, aku nggak bisa. Tiba-tiba akhirnya aku jadi lagi, tapi Devano tuh nggak tahu kalau itu tuh aku. Jadi tiba-tiba aku disuruh casting. Pas aku casting, aku kaget. Kok ada Devano? Terus dia pun kaget, kok ada aku? Terus akhirnya tiba-tiba jadinya kita berdua yang jadi Reno sama Putri. Nah itu tuh awalnya tuh bondingnya tuh susah banget, sampai kayak dari timnya tuh kayak, aduh ini harus diapain ya? Sampai akhirnya kayak dipaksa jalan dan lain-lain. Dan aku kan orangnya tipe yang kayak kalau kayak di push atau kayak di force buat ngelakuin sesuatu tuh aku tuh bisa nggak seneng kan. Terus aku ngerasa kayak, aduh aku regret banget nih, sempet kayak regret. Tapi tiba-tiba begitu kayak udah setengah latihan ke belakang, tiba-tiba tuh kayak, oh iya aku makin kenal sama dia, terus kayak emang orangnya kayak baik deh. Terus aku juga makin kenal, jadi aku udah makin sering diceritain sama dia gitu soal ya banyak deh. Terus dia akhirnya kayak ya udah timbul rasa suka, tapi kayak aku masih kayak ragu gitu loh, kayak cuman kagum, istilahnya kagum, belum naksir. Terus akhirnya syuting di Jogja, terus tanpa disadarin kayak akhirnya deket tanpa confess. Tiba-tiba dia harus ada premier filmnya dia, saat itu dia harus balik ke Jakarta. Dia bilang dia tuh pengen ngomong, ke aku sesuatu. Terus aku bingung dong. Tapi dia bilang, tapi nanti ya tunggu aku pulang ke Jogja, dia bilang. Dan pas dia ke Jakarta, dia bilang ke aku tuh dia 5 hari di Jakarta. Ternyata besokannya dia udah langsung pulang. Jadi aku kan kayak kaget lagi dong, kayak kalian. Terus akhirnya dia ngomong di situ, dia confess, dia cerita. Terus dari situ aku baru sadar kayak, oh kamu tuh ke Bandung tuh buat itu. Terus aku akhirnya cerita kalau misalkan kayak aku nggak mikir apa-apa. Oke, ya karena ya aku lagi fokus konserku, boro-boro mikir ke sana gitu ya kan. Iya. Emang taunya dia suka ya ketika dia udah confess langsung. Selama ini kalau dia kita juga kenapa GR gitu kan ya. Iya. Jadi teman-teman ya sudah dengar dari dua sisi, dari Naura dan juga dari Devanonya. Oke. Dari @Naura Sherry, pernah nggak sih Naura bermimpi untuk bermain film Disney yang disukain banget sama Naura? Oh my god, bermimpi untuk main di film Disney itu biggest dream aku. Itu udah yang paling kayak yang masih aku achieve sampai sekarang. Dan kayak the reason why aku ikut Broadway itu juga biar aku bisa ngerasain kerja sama bareng sama orang bule dan dapat mentor orang bule. Jadi aku bener-bener kayak
pengen banget, aku bener-bener pengen. Dan sebenarnya, to be honest, dulu aku pernah ikut Mickey Mouse Club yang dulu sempat tahun 50-ish itu yang ada Mouseketeers-nya, terus ada abis itu tahun 90 atau 80-annya yang Britney Spears sama Justin Timberlake sama Christina Aguilera. Abis itu tahun 2014 apa 2015-nya tuh di Indonesia. Nah, aku tuh yang paling kecil juga di situ. Aku ikut audisinya, terus juga di situ semuanya orang bule semua di situ. Terus aku ikut audisinya dan aku kepilih dan aku yang paling kecil dan dulu aku juga Mouseketeer, terus udah syuting tapi sayangnya nggak lanjut programnya. Akhirnya ya aku pengen banget sih bisa kerja bareng sama bisa kerja untuk Disney. Amin, mudah-mudahan one day ya, karena bergurunya tuh kamu udah visioner banget ya sampai oke, gimana caranya ya supaya aku ngerasain mungkin kerja sama orang bule, udah gitu mentor-mentornya juga dapat bule segala macam. Nah, ini ada dari pertanyaan berikutnya dari @Manda Maren. Naura kan humble banget nih ke semua temen Naura dan udah terkenal banget. Gimana sih tips dan cara supaya nggak sombong dan stay humble ke teman Naura? Kalau aku sih selalu diingetin sama orang tua aku untuk terus jadi seseorang yang down to earth, terus juga harus selalu ingat sama usaha dari dulu. Jadi kalau begitu udah achieve sesuatu yang diinginkan, itu nggak boleh sombong karena bukan karena aku bisa di situ, bukan karena tim aku bisa di situ, tapi karena kita bareng-bareng. Jadi nggak boleh sombong. Oke, dan ini pertanyaan selanjutnya mungkin kebalikannya dari yang tadi ya. Dari @softy.nawa, gimana caranya katanya ngatasin insecure dan tips tinggi badan. Naura ada trik khusus nggak untuk meninggikan badan mungkin di masa pertumbuhan ini atau enggak biasa aja gitu? Aku tuh pendek, aku tuh 162, aku tuh pendek. Abis itu, tapi aku berenang, terus juga aku tuh tiap malam tuh stretching kaki sama backnya aku itu untuk tips tinggi. Terus untuk soal insecure, aku juga aku tuh insecure, and I mean I used to ngerasain itu kayak every time, dan kadang-kadang aku ngerasa kayak aku cuma rugi aja ngerasain kayak gitu, although kayak itu perasaan tanpa dibuat-buat itu ada. Jadi aku usaha kayak untuk terus bersyukur biar aku nggak ngerasain insecure. Oke, jangan lupa banyak-banyak bersyukur berarti supaya nggak insecure ya. Dan tadi mungkin buat teman Naura dan siapapun teman-teman di sini yang lagi dengerin juga biar nambah proses pertumbuhannya, berenang dan stretching kaki itu kali ya. Pertanyaan terakhir ini dari @naudev.latte. Apakah ada project bareng Devano katanya? Mungkin dalam waktu dekat atau nanti-nanti? Kita berdua itu udah planning on something. Semoga doain aja. Kita pengen ada bikin project bareng juga. Terus nanti deh pokoknya kalau udah berjalan lagi kita bakal kasih kalian update. Tapi yang penting doain dulu. Oke, kita akan tunggu ya supaya nanti projectnya apa tahu. Jangan lupa di follow terus Instagramnya di @aku_naura gitu ya. Iya. Sip, kalau gitu terakhir Naura, ini ada rapid question. Naura pilih aja mau yang A atau yang B. Oke, ready? Oke. Ready. Pertama, main film atau bikin konser? Bikin konser. Siomay atau martabak? Oh my god, I can choose. When it comes to food, aku nggak bisa banget. Martabak. Martabak ya. Dance atau gimnastik? Dance. Oke. Diisengin Neona atau Bevan? Diisengin Neona. Oke. Devano atau Ardhito Pramono? Oh my god. Beda. Kalau aku lebih kenal sama Devano, ya Devano. Thank you Naura.
Gimana teman cerita? Seru kan ngobrol-ngobrol Indi barengan sama Naura? Semoga buat kamu yang dari kemarin udah request pengen banget Indi ngobrol sama Naura udah terpuaskan. Kalau gitu jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ke YouTube channelnya eventory.id. Dan silakan request sebanyak-banyaknya di kolom komentar kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi, karena siapa tahu nih request kamu yang kami kabulkan sama kayak pas kamu request pengen didatengin dan juga ada Naura ngobrol sama Indi. Ya udah, kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. Indi Arisanya pamit. Thank you for watching dan see you when I see you teman cerita. Bye.